Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewers, apa kabar? Semoga para viewers diberikan kesehatan yang melimpah, juga rezeki yang melimpah, dan juga kita tidak lupa untuk berdoa semoga eh, bangsa Indonesia ini diberikan kesehatan yang melimpah bagi rakyatnya. Karena seperti yang kita ketahui, saat saya merekam eh, video ini untuk materi audio saya, itu masih kondisi pandemi. Jadi ya kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir ya, para viewers sekalian. Oke, baiklah para viewers. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas ya, secara ringkas mengenai perkembangan era Orde Baru. Nah, seperti kalian ketahui, beberapa hari yang lalu setelah saya merekam saat saya merekam ini kan bulan September baru saja lewat. Jadi kan beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Indonesia dan saya mengistilahkannya sebagai black hole, bukan Blackpink ya. Bukan. Black hole. Kenapa dia bilang black hole? Karena ini salah satu lubang hitam dalam alur sejarah Indonesia. Mengapa? Karena masih gelap sekali mengenai salah satunya dalang dari G30S, kemudian bicara tentang transfer kekuasaan hingga akhirnya muncul era Orde Baru. Nah, seperti yang para viewers lihat nih di gambar ini, di media yang saya tampilkan ini, ada gambar almarhum Presiden Indonesia kedua, Haji Muhammad Soeharto, didampingi oleh satu ajudannya bernama Tri Sutrisno, dan kemudian nanti dalam karir perkembangannya selama Orde Baru, beliau menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia sebelum Habibie ya, sebelum Habibie diangkat jadi Wakil Presiden. Kemudian yang sebelah kanannya ini ada Bapak Harmoko, dia yang selalu terkenal dengan istilah apa ya, istilah eh, apa ya, saya lupa istilahnya yang dulu terkenal banget itu apa ya, menurut petunjuk Bapak, ya ini salah satu jargonnya pada era Orde Baru karena beliau itu pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan, kemudian pada akhir periode 98 menjelang reformasi, beliau menjabat sebagai Ketua MPR dan DPR di Senayan tentunya. Oke, namun kita tidak bisa lepas ya kalau kita bicara Orde Baru memang ini adalah periode yang sangat panjang. Periode yang sangat panjang selama kurun waktu 32 tahun. Namun tidak banyak yang mengetahui, eh, mungkin ini narasi dari saya sendiri, mungkin dari viewers punya referensi-referensi lain mengenai latar belakang munculnya Orde Baru dan mengapa di era Orde Baru kita mengalami stabilisasi yang cukup bagus, entah itu ekonomi maupun politik dan lain sebagainya. Namun namanya sebuah era, suatu zaman tentunya ada yang melatar belakangi munculnya era tersebut. Nah, baiklah, kita mulai saja. Ini adalah materi yang saya paparkan untuk kelas kelas 11 ya. 11 mengenai eh sorry, kelas 12, mohon maaf. Di sejarah Indonesia mengenai era Orde Baru 1966 sampai 1968. Walaupun eh, para sejarawan juga ada yang berdebat apakah awalnya tahun 65, 66 atau 67. Namun menurut saya sendiri, ini menurut saya ya, kalau kalian punya versi yang lain silahkan tulis di kolom komentar dan oh iya, bagi yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan kalian klik link yang ada di atas nanti akan saya tampilkan mengenai masa era demokrasi terpimpin sampai sebelumnya era demokrasi liberal. Nah, kalau lanjut lagi, tadi tahun 66. Nah, Orde Baru ini muncul kan pada dasarnya ketika adanya Super Semar dan lain sebagainya. Namun bagi saya masa Orde Baru ini muncul ketika Presiden Soekarno sudah tidak menjabat sebagai presiden tahun 1967. Itu, itu aja ya. Nah, itu sebagai pengantarnya. Jadi kita akan masuk kepada bab keempat ini mengenai Indonesia masa Orde Baru. Silahkan disimak. Namun saya ingatkan ini berupa audio, ya audio. Saya tidak punya video-videonya karena masih punya keterbatasan. Saya masih punya keterbatasan mengenai untuk mengedit campuran videonya. Gitu. Kita mulai.
Oke, kita lihat di sini adalah, ini beberapa sub-sub bagian yang akan kita bahas dalam materi ini. Pertama adalah masa transisi, kemudian stabilisasi politik, rehabilitasi ekonomi, bahkan masuknya Timur-Timur, hingga dampak pemerintahan Orde Baru. Nah, kita mulai saja langsung ke bagian masa transisi. Masa transisi ini bisa dikatakan sebagai masa peralihan. Nggak jalan. Oke, masa peralihan dari era Orde Lama menuju Orde Baru diwarnai dengan adanya beberapa peristiwa, yaitu adanya aksi Tritura, kemudian Super Semar, sehingga muncul dualisme kepemimpinan nasional. Aksi Tritura ini adalah gerakan yang didukung oleh mahasiswa di era tahun 60-an, lebih tepatnya mungkin angkatan 66 ya, di mana latar belakangnya tidak lepas dari peristiwa G30S, garis miring PKI. Tapi kenapa narasinya masih pakai PKI ya? Karena ini adalah versi dari pemerintah dan para sejarawan pun belum ada kata sepakat, termasuk juga pemerintah, harus pakai versi yang mana gitu. Karena memang ketika itu PKI dianggap sebagai aktor tunggal dari peristiwa penculikan para jenderal. Mungkin di antara para viewers udah ada yang nonton film G30S, darah itu merah jenderal. Nah, itu jargonnya salah satunya. Namun saya nggak nonton karena dari saya zaman zaman SD, kemudian zamannya SMP sampai mau SMP lah, saya kasih tiap tahun tuh nontonnya itu sampai mungkin hafal di luar kepala gitu ya mengenai peristiwa ini. Oke, kemudian ada krisis ekonomi. Nah, memang krisis ekonomi salah satu pemicu atau bisa dikatakan pemicu umum dari perubahan suatu pemerintahan. Tidak hanya Indonesia, Argentina pun juga sama, dulu pernah terjadi pergantian presiden akibat krisis ekonomi. Kemudian Venezuela yang mungkin saat ini beritanya belum terlalu banyak gencar ya, akibat krisis ekonomi yang mengakibatkan hiperinflasi. Bahkan Zimbabwe yang mata uangnya itu tidak bernilai sama sekali. Itu yang terjadi. Krisis ekonomi, ya memang krisis ekonomi salah satunya. Penyebabnya apa? Ya urusan perut. Tapi kita nggak bahas itu ya. Silahkan para viewers coba mencari, mengeksplorasi materi-materi tentang krisis ekonomi yang terjadi di dunia. Kemudian krisis politik. Krisis politik ini adalah ketidakpercayaan antara masyarakat dengan penguasa. Ya mungkin trendingnya kayak sekarang ya di era hari ini, misalnya para buruh banyak menolak Omnibus Law tentang cipta kerja. Itu masih kontroversi dan saya baca sendiri beberapa draftnya ya memang cukup kontroversial. Cuman ya kembali lagi, bisa nggak masyarakat atau kita sebagai masyarakat beropini, akankah ini memberikan dampak positif? Gitu. Makanya ketika mau pemilihan kepala daerah ataupun legislatif, masyarakat harus benar-benar pintar atau cerdas memilih calonnya. Itu termasuk memilih calon hati, pemilik hati. Gitu kan. Oke, lanjut. Aktornya di sini adalah para mahasiswa yang bergabung dalam organisasi kemahasiswaan, baik itu dalam kampus maupun yang di luar kampus, kayak misalnya kami, KAPI, kemudian HMI dan lain sebagainya, PKMRI dan sebagainya. Kemudian isi Tritura ini adalah pembubaran PKI beserta ormasnya, pembersihan kabinet dari unsur PKI, serta penurunan harga pokok atau perbaikan ekonomi. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, kalau kita bicara peristiwa di era-era ini, mungkin kalian bisa mencari artikel-artikel atau website yang membahas tentang peristiwa-peristiwa di sekitar tahun 64 hingga 67. Di situ kalian bisa mencari contohnya. Oke? Oke, lanjut lagi ya viewers. Oke. Sorry, saya geser lagi. Ya, sorry nggak kelihatan. Jangan pusing ya. Oke. Kronologi dari aksi Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, di mana demonstrasi pertama yang terjadi pada 8 Januari 1966 di sekitar istana.
atau Sekretariat Negara. Kemudian 12 Januari, kemudian 24 Februari terjadi insiden tewasnya seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim yang saat itu berdemonstrasi di depan istana. Dan pada tanggal 25 Februari 66, Presiden Soekarno membubarkan kami karena dianggap kontrarevolusioner atau tidak mendukung sang presiden, atau mungkin kritis. Makanya dikatakan situasi di Indonesia pada saat itu sangat kritis sekali dalam hal politik karena banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa partai politik yang sempat dibekukan atau dibubarkan oleh pemerintah. Salah satunya Mas Yumi misalnya. Itu partai yang dibubarkan oleh era Bung Karno karena dianggap ikut terlibat dalam PRRI. Jadi rangkaian peristiwanya nanti mundur lagi ke belakang, tapi saya tidak akan ke sana. Ini kronologinya. Selanjutnya, Super Semar, surat perintah 11 Maret. Nah, latar belakang dari Super Semar ini muncul akibat demonstrasi lagi, kemudian adanya ancaman terhadap keamanan sang presiden, dan presiden perlu memulihkan kewibawaan pemerintah. Maksudnya apa? Pemerintah itu masih memiliki kekuatan untuk salah satunya mengelola negara. Gitu. Isinya, mengambil segala tindakan yang perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta menjamin keselamatan pribadi presiden dan beserta keluarganya, dan melaksanakan ajaran dari pemimpin besar revolusi. Jadi pada era Bung Karno itu istilah-istilah Paduka yang Mulia, itu kan pemimpin besar revolusi dan Panglima tertinggi, itu jamak dilakukan pada era tersebut. Ya, mungkin kalau sekarang istilahnya kayak mungkin korut ya kan ada pemimpin tercinta, pemimpin abadi, presiden abadi dan sebagainya gitu kan. Itu gambaran kultusnya itu kan. Nah, kemudian dampaknya kondisi keamanan negara berhasil dikendalikan dan bobot tentara meningkat karena yang memegang mandat dari Super Semar ini adalah Jenderal Soeharto ketika itu yang merupakan salah satu jenderal senior yang tidak terculik atau tidak terbunuh dan bisa dikatakan ya G13 ini adalah semacam peluang bagi beberapa perwira yang ingin apa ya kalau ditikung takutnya saya salah ya mungkin menikung ya mengambil kesempatan untuk bisa menyingkirkan lawan-lawan politik lain misalnya PKI juga sama gitu makanya bisa dibilang kenapa Jenderal Soeharto yang istilahnya tampil di satu sisi dia memiliki pasukan yang besar karena dia memimpin Kostrad ketika itu dan pasukannya terpusat di sekitaran ibu kota sehingga dia dianggap mumpuni walaupun sesungguhnya Bung Karno sudah menetapkan pengganti dari Jenderal Ahmad Yani yang dikabarkan menghilang saat itu kan belum ketemu di mana lokasinya dipilihlah dicarilah caretakernya mulai dari Jenderal Mursid kemudian sampai ditunjuk oleh Pranoto Rekso Samudra yang menjadi caretaker. Namun sayangnya disinilah mulai terjadi pertentangan antara Jenderal Soeharto dengan sang presiden. Nah, makanya ada yang menyatakan di beberapa referensi atau buku yang menyatakan bahwa G30S kemudian Super Semar dianggap sebagai creeping kudeta. Bahasanya benar nggak ya? Pokoknya dalam bahasa Indonesia disebut kudeta merayap, anggapannya begitu. Di beberapa buku yang menuliskan tentang peristiwa sekitar G30S hingga Super Semar. Itu gambarannya. Nah, namun yang menjadi perhatian adalah tidak banyak yang tahu Super Semar ini dititipkan, disampaikan oleh 3 jenderal, 3 saksi. Jadi yang menjadi kontroversinya di mana Pak mengenai Super Semar? Belum ada versi aslinya, asli dari Super Semar tersebut. Karena apa? Ya gimana? Bung Karno sudah meninggal. Jenderal Amir Mahmud meninggal juga. Kemudian Jenderal Yusuf juga meninggal juga. Kemudian satu lagi Jenderal Basuki Rahmat juga meninggal. Dan satu lagi Jenderal sekaligus Presiden RI kedua Pak Harto juga sudah meninggal. Jadi bisa dikatakan ya ini masih gelap mengenai keaslian dari surat perintah 11 Maret tersebut. Itu gambarannya. Makanya
Ada yang menyatakan ketika Bung Karno mengeluarkan Super Semar, maka tanda bahwa Bung Karno secara politik sudah kalah atau tersingkir dari kekuasaannya. Seperti itu. Makanya bisa dikatakan apa yang terjadi di Indonesia itu sangat unik, bahkan menjadi inspirasi. Inspirasi apa? Saya tarik ke Chile, Amerika Selatan, Amerika Latin, ya kan. Ketika Salvador Allende berkuasa, CIA nggak suka, Amerika nggak suka dengan CIA turun tangan, CIA membuat sebuah operasi dengan nama Operasi Jakarta, dengan tujuan menggulingkan Salvador Allende, seorang presiden Chili yang terpilih secara demokratis tetapi dari partai sosialis atau Marxis gitu kan, disingkirkan melalui kudeta. Dan nama operasi Jakarta itu menarik gitu. Mungkin terinspirasi dengan apa yang terjadi di Indonesia. Mungkin itu gambarannya ya. Namun yang jelas permasalahan yang terjadi di era tahun 60-an seperti G30S dan sebagainya memang tidak lepas dari pengaruh konstelasi perang dingin. Karena kan kita ketahui perang dingin kan adalah kontestasi antara dua kekuatan, antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, mulai dari politik, kemudian ekonomi hegemoni sampai dengan luar angkasa, itu mereka bersaing satu sama lain untuk saling mengalahkan. Makanya dinamakan perang dingin, karena tidak ada yang mau perang terbuka seperti perang dunia kedua, karena biayanya mahal. Makanya tak pelak, kisah-kisah perang dingin ini selalu identik dengan Bond, James Bond, jaga masjid sama kebon. Oh, salah. Ya, menjadi inspirasi kisah-kisah novel-novel mata-mata ya kan, kayak ya James Bond ataupun Bond Identity dan sebagainya gitu. Itu gambarannya ya, viewers. Nah, selanjutnya, oh ya, para viewers, bagi yang ingin menambahkan komentar atau menambahkan referensi, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta lonceng belnya ya, untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Karena saya punya planning melakukan sesuatu yang mungkin berbeda ya dibandingkan dengan seperti ini yang masih sifatnya sederhana. Doakan saja ya para viewers. Oke, lanjut. Kita masuk kepada dualisme kepemimpinan nasional. Nah, dualisme kepemimpinan nasional. Why? Kenapa terjadi? Karena peraturan. Sebuah negara atau pemerintahan pastinya memiliki, saya geser sedikit, memiliki namanya peraturan atau landasan hukum dari sebuah kebijakan. Berdasarkan ketetapan MPRS nomor sekian, yang atas ini, ya, dinyatakan apabila presiden berhalangan, kedudukannya digantikan oleh pemegang mandat Super Semar alias Jenderal Soeharto. Kemudian ada lagi tahap MPRS nomor 13 ya kalau nggak salah. MPR memberikan tugas kepada pengemban mandat Super Semar untuk membentuk kabinet Ampera. Jadi ada dua kepemimpinan, yaitu Presiden Soekarno dengan Jenderal Soeharto. Maka tak pelak ada istilah matahari kembar. Terjadi matahari kembar. Cuman yang membedakannya adalah yang satu mataharinya mulai meredup cahayanya, yang satu mulai terang benderang gitu kan, sinarnya gitu. Nah, itu gambarannya. Makanya terjadi dualisme kepemimpinan. Makanya mulai deh kebijakan yang dikeluarkan oleh Bung Karno terpental oleh Soeharto. Salah satunya mengenai pembubaran PKI. Di mana Jenderal Soeharto dibantu oleh beberapa jenderal lainnya, salah satunya Jenderal Senior Abdul Haris Nasution, menyatakan membubarkan Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi di bawah naungan PKI. Namun Bung Karno mengetahui, tetapi Bung Karno protes, dibubarkan, tapi tidak digubris. Mengapa tidak digubris? Ya karena ya Anda sudah memberikan mandat kepada saya, jadi saya yang bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Tapi saya ada presidennya. Ya, itulah yang menjadi dualisme kepemimpinan. Tapi mengapa Bung Karno masih ingin mempertahankan? Ya, karena Bung Karno sudah mencetuskan namanya Nasakom secara global. Jadi akan malunya dia
mungkin ya, mungkin Bung Karno akan malu ketika kalau Partai Komunis Indonesia itu dibubarkan, berarti bukan Nasakom lagi. Itu sebuah konsep penggabungan tiga ideologi yang berbeda. Itu gambarannya. Oke, selanjutnya. Dampaknya, ya tadi saya belum jelasin dampaknya. Nah, ketika Jenderal Soeharto menjadi penerima mandat, maka beliau bergerak melakukan konsolidasi, salah satunya dengan menangkap atau menyingkirkan menteri-menteri yang pro terhadap sang presiden. Jadi diganti dengan menteri-menteri yang pro terhadap sang jenderal. Sehingga sehingga orang tersebut mengisi pos-pos di kabinet tersebut. Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Jenderal Soeharto sebagai pelaksana. Jadi ya satu sebagai istilahnya ketua, yang satu lagi sebagai ketua hariannya atau pelaksana. Serta popularitas Presiden Soekarno semakin merosot, ya wajar. Kalau misalnya mengapa seorang presiden itu diusahakan jangan berkuasa lama-lama, karena masyarakat juga jenuh. Dan itu juga terjadi di Amerika ya, Amerika Serikat. Mungkin tidak banyak yang tahu. Satu-satunya presiden Amerika Serikat yang bisa menjabat lebih dari 2 periode hanyalah Franklin Delano Roosevelt. Ya, dia menjabat sebanyak 4 periode, walaupun periode terakhirnya tidak dia selesaikan sampai selesai karena keburu meninggal. Itu. Kemudian muncul tuntutan agar Presiden Soekarno mundurkan diri dari jabatannya. Ya, ini desakan-desakan. Dan jangan salah, ini yang disebut dengan sejarah itu berulang. Tetapi bukan peristiwanya ya, para viewers, polanya. Ketika Bung Karno runtuh atau turun dari jabatannya seperti ini, tapi ketika 98 atau reformasi, Pak Harto juga turunnya hampir sama seperti ini. Tapi kita nanti bahasnya itu ya, viewers, harap bersabar. Oke, lanjut. Oke, ini maaf kalau misalnya tulisannya agak kecil, tapi saya baca yang atasnya dulu deh. Sorry, saya geser sini. Nah, di sini 66, Presiden Soekarno memberikan pidato pertanggungjawaban kepada MPRS. Jadi ketika itu karena Presiden bertanggung jawab terhadap MPRS waktu itu namanya, beliau mengeluarkan namanya pidato Nawaksara atau 9 jawaban mengenai apa yang terjadi. Namun karena dirasa kurang puas bagi anggota MPRS, maka Bung Karno membuat pelengkapnya lagi yang disebut pelengkap Nawaksara. Presiden menyampaikan kembali pidato tersebut di hadapan anggota, namun sayangnya ditolak. Maka pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi turun dari jabatannya sebagai presiden. Ya, itulah yang terjadi. Tidak ada manusia yang abadi, apalagi kekuasaan. Kekuasaan pun juga tidak ada yang abadi. Dia akan tetap berganti. Mau buktinya? Banyak. Di dunia banyak. Silakan para viewers cari melalui entah channel-channel YouTube yang lain ataupun artikel atau majalah yang lain. Ya, pemimpin itu bisa berganti tentunya. Kenapa? Karena masyarakat yang memilih. Seperti itu. Makanya tidak ada yang namanya pemimpin yang selalu hitam dan tidak selalu selamanya itu putih. Itu gambarannya. Oke. Silakan dibaca ya para viewers. Nanti takut kelamaan videonya. Oke, ini kronologi ya pengunduran diri Presiden Soekarno. Oke, pada 12 Maret 1967, tidak lama setelah Presiden Bung Karno diturunkan sebagai presiden, Jenderal Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden Indonesia oleh MPRS. Kemudian resmi dilantik pada 27 Maret 1968 dan menandai dimulainya periode Orde Baru. For your information, untuk foto sebelah kanan ini sebenarnya pidato, saya agak lupa nyantumin ya.
Ini kayaknya tahun 70-an ya. Foto ini ketika Pak Harto dilantik, bukan tahun 67 gitu. 68 ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau misalnya gambarnya agak sedikit melenceng dari timelinenya. Tapi silakan bagi yang punya referensi, silakan tulis di kolom komentar ya, para viewers. Oke, jadi dimulainya periode Orde Baru. Ya, ibaratnya udahlah mantan udah pergi, ya udahlah ganti yang baru lah. Masih banyak yang lebih baik dari dia, gitu kan? Gambarnya seperti itu. Itu contoh. Nah, oke. Nah, kita nanti akan masuk di bagian B, stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi masa Orde Baru. Tapi tidak sekarang saya bahasnya, kita buat nanti lanjutan dari video yang poin A. Nah, jadi benang merahnya adalah untuk poin A tersebut, tidak selamanya itu orang bisa berkuasa. Tidak ada yang abadi. Gitu. Dalam hal politik, ibaratkan tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi ada hanyalah kepentingannya. Maka, tak pelak, kita belajar dari sejarah mengenai pergantian kekuasaan ini adalah mengenai tidak selamanya pemimpin itu selalu putih, tidak selamanya itu dia hitam. Setiap pemimpin itu pasti punya catatan-catatan tersendiri yang menarik untuk kita bahas dan juga kita bisa menarik nilai-nilai entah kemanusiaannya, sosial dan sebagainya dari periode tersebut. Oke, itu aja ya viewers materi yang saya ingin berikan kepada kalian. Mohon maaf nih kalau misalnya videonya agak kepanjangan, mungkin hampir setengah jam gitu kan. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Sampai bertemu lagi dalam konten video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan berpikir positif. Dan jangan lupa untuk bahagia ya para viewers. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.